Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10. Saya Muhammad Abdullah Putra. Saya Sabitina Bersekutu. Saya Muhammad Alfian Rizky. Nah, di sini kita lagi di Masjid Kampung Kauman, Kompleks Kampung Kauman bersama Bapak siapa, Pak? Afri. Nah, Bapak ini di sini sebagai apa nih? Kalau saya di Kauman itu sebagai warga ya, sebagai warga. Dan kalau lebih ke kepengurusan untuk Kampung Kauman di sini, saya sebagai adminnya. Admin untuk pengelolaan penerimaan. Nah, saya mau nanya. Nah, di struktur kelembagaan Kampung Kauman ini yang ngisi struktur kepengurusannya ini masyarakat Kampung Kauman asli atau bisa dari luar? Untuk dari 2014 yang lalu itu kita sudah mempertahankan konsep warga lokal. Jadi dari ketua sampai jajarannya itu kemarin diisi bagian marketing itu warga lokal semua. Ini bisa dalam artian bisa dibilang desa wisata atau apa udah ada di situ? Kalau desa wisata itu kan sebenarnya lebih ditujukan sebenarnya untuk di luar kabupaten kota Jakarta. Dan kalau kota Jakarta itu lebih penyebutannya ke kampung wisata. Berarti kalau di desa itu di luar kota di Jakarta itu penyebutannya programnya desa wisata. Kalau di sini mungkin langsung ke pertanyaan idealnya ya, kita mulai. Saya pengen nanya, bisa diceritain nggak sejarah singkat tentang berdirinya Kampung Kauman? Berdirinya Kampung Kauman. Secara singkat aja. Berdirinya Kampung Kauman itu yang jelas setelah berdirinya keraton di tahun 1701 itu, kemudian setelah keraton itu berdiri tegak, maka pembangunan berikutnya nomor 2 itu langsung membangun masjid. Oh, berarti ini sebagai khusus masjid untuk melaksanakan sholat bagi anggota keraton. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang jelas karena keraton itu kan sifatnya juga kesultanan, maka setelah kerajaan berdiri, maka yang kedua yang dikejar yaitu adalah tentang sebuah tempat yang menghubungkan dengan Berarti untuk masjid gitu ya. ya, Nah, kalau zaman dulu ini biasanya dipakai untuk apa? untuk sholat, untuk peribadatan, juga untuk dakwah juga. Nah, di bagian masjid ini kan juga kampungnya ini di arah barat berarti. Itu ada kampung. Nah, ini kampungnya ini berisi orang-orang dari mananya keraton gitu. Jadi dulu setelah berdirinya Masjid Gede itu secara tuntas dengan atap dan semua tembok yang tertutup, itu maka dibuatlah sebuah jajaran pengurusan masjid yang mana itu diketuai oleh kepala pengulu atau bagian pengulon yang kantornya itu ada di utara masjid itu. Dari pengulu itu nanti turun hingga akhirnya dari turunan itu semua posisi abdi dalam. Oh, berarti abdi dalam keraton tinggalnya di sini semua. Jadi secara langsung para abdi dalam yang di bawah struktur pengulon itu, di bawah kemajikan yang bekerja juga bertugas di masjid ini, maka dia jadi tempat tinggal di. Oh, berarti Bapak ini bisa dibilang abdi dalam. Ya, kalau kebetulan abdi dalam memang iya, karena bapak saya juga abdi dalam dan saya pun juga abdi dalam. Oh. Oke. Jadi dulu Kauman itu kan berasal dari kata Pak Kaum. Pak itu tempat, kalau orang Jawa nyebutnya itu Pak itu tempat, Kaum itu untuk menyebutkan orang-orang yang lebih, yang mempunyai lebih dalam keimanan. Jadi kalau misalnya di desa itu ada orang menyebut Kaum, nah itu kan orang yang benar-benar dilihat bahwa dia sebagai agamis. Nah, makanya
makanya dulu namanya itu Pak Kaum. Seiring jalannya waktu, penyebutnya ya hilang, jadi akhirnya Kauman. Yang masih agak Pak itu Pakualaman. Di daerah mana itu? Solo. Pakualaman sini. Oh ini. Jadi Pak itu kan menentukan tempat. Ya, akhirnya diubah jadi Kauman. Nah dalam proses berjalannya waktu nih, pernah nggak sih warga sini ini kayak kesulitan dalam menjaga keutuhan kampung ini atau menemukan berbagai kendala dalam pembangunan apa sih kalau sekarang kan udah jadi wisata gitu. Nah dalam pembangunan ini ada kesulitan nggak bagi warga sekitar? Alhamdulillah ini emang karakternya kampung Kauman itu kalau berurusan gotong royong pasti selalu nomor satu. Memang solid lah ya. Ya, sorry. Jadi terkait kendala-kendala, ya mungkin kendala itu lebih kepada kesibukan masing-masing dalam artian kesibukan kerja. Jadi nggak bisa untuk pengembangan itu kan nggak bisa semuanya bisa langsung turun. Nah, jadi paling cuma beberapa aja yang penting fokus kerja. Dan saya penasaran Pak, di kampung Kauman ini ada berapa penduduk? Kampung Kauman ada di kisaran 1.000, yang jelas 1.900 atau berapa gitu. Nah, terkait dengan wisatawan, ada nggak data yang menunjukkan jumlah wisatawan secara pasti? Kalau data yang jelas dari kita sebagai tim pengelola kampung wisata kita selalu mencatat terkait jumlah kunjungan tamu yang ke sini. Nah, Kisaran berapa? kemarin untuk yang dalam jangka waktu kemarin ada event muktamar. Oh iya. Kemarin ada event muktamar itu alhamdulillah tercatat sejumlah 1.007 orang. Ini dalam jumlah berapa hari? 3 hari. 3 hari Itu yang tercatat ya. Belum yang dia jalan sendiri. Kan kayak gitu. Jadi yang tercatat itu ya dia kita arahkan masuk ke TIC kita, terus kita sampaikan beberapa prolog terkait masalah kunjungan, regulasinya seperti apa, ada yang kita ditemani sama pemandu seperti apa, ya akhirnya berjalan. Dari yang mengiyakan masuk ke TIC itu yang nanti yang kemarin itu mengisi catatan. Nah untuk yang tidak mengisi berarti dia yang cuma mungkin mampir sholat jalan jalan sendiri. sendiri. Cuma apa yang sekedar tahu mana tuh Langgar Kidul, mana tuh makamnya Siti Walidah. Jadi lebih ke situ. Nah tadi ada tangga itu tour guide. Nah di Kauman ini ada berapa total tour guide? Di Kauman ini ada sekitar 7 kalau nggak 8. 7. Nah per orang itu maksimal bisa menghandle untuk berapa orang? Regulasi yang kita terapkan di sini dan menyesuaikan dengan harga paket yang kita buat dan kita tawarkan, satu orang bisa menghandle 20 orang. Karena ada paketnya gitu. Ya, karena dengan 20 orang itu angka yang cukup sudah standar ketika kita memandu dengan menyampaikan materi-materi yang verbal. Iya. Nah, kalau kebanyakan juga nggak enak. Kebanyakan nggak masuk dan maksimal itu 3 bulan. Itu udah maksimal. Nah tadi berhubung paket nih, boleh tahu harga paketnya berapa? Paket ada 4. Paket kita ada menyiapkan 4, yaitu dari paket pelajar yang mana itu khusus untuk para instansi baik dari SD maupun kuliah, itu ada di 10.000 per paket. Udah sama pemandu. Ya itu udah kita input sama pemandu. Terus yang kedua ada paket hemat, yaitu lebih ke umum maupun mahasiswa. Itu umum maupun mahasiswa itu ada di harga 25.000. Cuma dari harga paket tersebut ada beberapa fasilitas yang
yang jelas berbeda ya tadi Hmm. ya harganya. Terus yang kedua, yang ketiga itu ada paket yang medium dalam artian lebih ke fasilitasnya yang berbeda juga. Jadi kalau yang pelajar itu ya cuma dapat pemandu, secara garis kasarnya Iya. cuma dapat pemandu. Terus yang 25 itu pemandu plus soft drink atau dan mungkin minum. ditambah juga nanti kayak buku panduan tapi yang cetakan hitam putih. Terus yang medium tadi tambahannya dari ketiga itu snack. Terus yang terakhir yang full trip itu ada di harga 100, itu udah plus makan siang sama souvenir dan yang lain. Jadi ada berbeda-beda harga paket. Beda-beda Tapi itu dan fasilitasnya juga. nah, untuk tour guide sendiri ini diambil dari warga Kauman juga atau dari luar? Warga Warga Kauman lokal juga. Nah di Kauman sendiri nih, di pengelolaannya nih, ada nggak target pengunjung? target pengunjung kita nggak ada karena kita di sini pengelolaan kampung wisata itu bukan suatu wadah yang dijadikan sebagai prioritas, tapi sebagai pengisi kesenggangan daripada teman-teman yang ada di bawah. Jadi terkait nanti pengunjungnya yang datang itu cuma dalam 1 bulan, taruhlah satu rombongan sekolah 110, ya udah cuma Berarti dia sedatangnya aja ya. datangnya aja karena sifat kampung kita itu kan juga sifatnya heritage, sosial yang benar-benar terbuka gitu. Iya, ini iya. adanya gitu loh. Jadi kita nggak buat, kita nggak bikin diorama, kita bikin apa ya ini bisa mau Kita tahu, menjelaskan yang ada di sini. bisa mau tahu dulu langgar yang dirobohkan, mau tahu musola pertama kali yang didirikan, musola perempuan pertama kali yang didirikan ya ada di sana. Jika bakal tekad apa seluruh Indonesia ada di sana. Sebenarnya TK Abah ini masih jalan. Masih. Tadi baru pulang, anak-anaknya baru pulang tadi. Kalau ini tadi kan SD mas. Oh SD. SD. Ini juga ada SD dulu, SD Pawiatan ya, SD Pawiatan pertama di. Ini tetap yang di Indonesia kali ya. Karena kan SD Pawiatan itu kan SD khusus perempuan. Khusus perempuan SD Pawiatan. Ini dulu sama Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 diberi hadiah sebuah bidang tanah di barat ini. Barat ini kan ada tanah, walaupun itu sebenarnya juga dulu sejarahnya bekas makam juga. Jadi cukup apa ya, cukup sedikit istilahnya creepy ya. Jadi istilahnya bekas makam. Nah, bekas makam. Jadi ya memang pada saat waktu pemberian semua yang ada di dalam kita dipindahkan. Nah, masih ada beberapa yang mesti carry loh mas, karena kan posisi sudah jadi tulang berulang kan kita nggak tahu. Kebukaannya dulu pas ada pembangunan di sini, menemukan tengkorak, lalu sempat juga ya istilahnya di pembangunan itu masih ada kejadian-kejadian yang cukup entah memakan korban, entah ada Ini sampai sekarang masih usia perempuan. Kalau sekarang seiring berkembangnya zaman sudah mulai campur loh mas. Kalau dulu Muhammadiyah itu kan Pawiatan ini khusus perempuan, yang Suronatan itu khusus laki-laki. Oh, Tapi sekarang sekarang ke SD ya. Nah, di atasnya SD itu Ibtidaiyah itu bukan Ibtidaiyah, Sanawiyah itu ada mu'alimat sama mu'alimin. itu cewek cowok juga. Nah, mu'alimat itu khusus cewek, mu'alimin khusus cowok. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman mencampur. Kalau yang mu'alimat sama mu'alimin enggak, tetap khusus cewek atau khusus cowok. Yang SD Muhammadiyah, yang namanya sekolah dengan nama sekolah Muhammadiyah semuanya satu. Nah ini kan tadi ada TK, SD, tadi ada SMP juga. Nah itu masih di bawah pengelolaan Kampung Kauman atau tidak bukan? Kalau pengelolaan kampung wisata kita di sini itu di bawah 3 naungan ya. Apa itu? 3 naungan itu
dari Takmiran, yang kedua dari Muhammadiyah, dan yang ketiga dari apa yang disebut dari itu ya kampung. Jadi kayak jajaran kampung itu kan ada RT RW. Nah, tapi ke instansi yang mengarah ke hubungan sama pemerintah. Jadi kita dicoba. Nah, kalau untuk sekolah yang ditanyakan tadi, itu kan juga sekolah tersebut sudah berdiri dulu sebelum kita. Oh, berarti sekolah dulu, baru kampung. Iya, jauh. Enggak, maksudnya dari si pengelolaan teman pengelola. Oh, Nah, teman pengelola kan kita berdiri kan dari 2014, sedangkan SD itu kan dari dulu banget. berarti sistem pengelolaan kampung Kauman bisa apa? Komplek kampung Kauman ini baru berdiri sejak 2014. Terkait ini nih Pak, terkait dengan pengelolaan wisata, bagaimana sistematis pengelolaan wisata yang diterapkan di Kampung Kauman? Penggunaan regulasi ya tadi ya. Iya. Regulasi di Kampung Kauman itu sudah kita terapkan dengan kita memasang nomor ofisial update ya, jadi kayak customer service gitu. Dan di satu nomor, satu pintu, di situ nanti yang akan terjadi komunikasi antara pengelola kampung wisata dengan calon pengunjung. Apa yang dibahas di situ, yaitu terkait masalah kapan dia mau datang, jam berapa, terus satu rombongan ada berapa. Itu berarti ada adminnya sendiri. Jadi dari itu, terus nanti ada negosiasi untuk pemilihan paket, mau ngambil paket yang apa. Dari empat itu. Terus setelah udah dipilih semua, udah ditentukan semua, disampaikan ke kita, tak kasih link untuk mengisi form kunjungan. Jadi udah tertata secara ke sistem lewat Google Drive gitu. Terus nanti dari itu data termasuk secara online. Nah, kita lihat checklist, terus dari situ kita masuk ke schedule dalam 1 bulan ini. Misal tanggal 8 masuk dari kunjungan SD mau berapa sekian orang, ambil paket, bisa paket pelajar. Jadi dia udah terstruktur lah ya. Seperti itu. Terus nanti H-1 dari kita sendiri pasti akan konfirmasi tentang jadi atau tidaknya. Jadi kita lanjut, terus kita siapkan semuanya, kita siapkan pemandunya, kita siapkan kru yang lain sebagai timekeepernya, terus datang kita sambut, biasanya di Serambi, bisa di masjid. Nah, bisa nanti banyak ya kita pecah di beberapa kelompok, masing-masing kelompok ada pemandu satu, ada timekeeper satu, terus jalan. Selesai baru dari itu ke depan. Saya mau nanya tentang proses pembayarannya. Pembayarannya ini setelah kita selesai tour atau beberapa hari sebelum tour atau ada DP? Kalau untuk selama ini kita lebih sering menggunakan setelah tour selesai. Oh, berarti menggunakan setelah tour. Kecuali yang benar-benar ada paket yang di situ ada paket yang dipilih yang fasilitasnya harus ada pengadaan. Yang misalnya seperti tadi yang pakai 100.000 bag, makanan siang, itu kan harus ada pengikat dulu. Iya. Ada pengikat dulu. Dan misalnya nggak jadi pengikat, kita ada pesan makan, nah nanti yang bayar siapa kan bingung. Jadi kayak gitu. Untuk kira-kira nih dari Kampung Kauman ini ada kolaborasi nggak dengan dinas terkait? Sinergitas. Iya, sinergitas kita selalu berhubungan dengan dinas pariwisata baik kota maupun provinsi. Dan yang terakhir itu dengan Kemenparekraf. Itu kalau parekrafnya apa itu mempromosikan Kauman atau hanya sekedar untuk regulasi? Untuk yang selama ini lebih untuk pengadaan beberapa kali event untuk latihan kepariwisataan. Karena kesadaran masyarakat
itu tentang wisata itu masih jauh. Jadi masyarakat sekitar dilibatkan juga ya Pak? Gimana? Masyarakat sekitar. Iya, jadi dari sini sendiri di Kauman sendiri pun kita sudah melibatkan UMKM, terus BPKK, terus para warga yang punya homestay di rumah. Kita dorong terus, kita ajak. Walaupun ujung-ujungnya ya yang berangkat cuma satu, nanti ditemenin sama tim kita. Jadi kayak gitu mas, masalahnya tuh naik kan kayak gitu. Kemarin waktu pandemi nih Pak, waktu pandemi kemarin itu kan wisata Kauman ini itu mengalami penurunan wisatawan ya? Kalau penurunan jelas mas, karena udah ada instruksi dari ketua kampung Bulog. Berarti sempat tidak menerima tamu. Sama sekali. Nah itu berapa minggu atau berapa bulan? Setahun. Setahun. Berarti selama 2020 itu nggak Iya. menerima? Bahkan hampir ya bisa dikatakan hampir 2 tahun lah, karena kan posisinya emang bapak-bapak ketua kita kan lebih benar-benar coba taat ya Iya, sama jaga. pemerintah, apalagi juga konteksnya beliau-beliau kan juga sebagai takmir juga. Kami itu apa? Takmir itu untuk yang mengurus masjid, takmiran takmir masjid itu bagian yang dia ngurus untuk ya kebutuhan masjid, kebersihan masjid, dan lain-lain. Nah itu penerapan lockdown itu pun sampai 2 hari raya kita di rumah kok, nggak ada terus. Nah, biasanya kan baru di lapangan itu Fitri itu. Terus sekarang nggak ada. 2 tahun kemarin kita nggak ada. Kita benar-benar juga taat sama kita apa. Cuma ya walaupun sebenarnya banyak ya warga yang mungkin harus kita nggak betah. Bosen ya Pak? Ya, akhirnya di tahun ini ya alhamdulillah kemarin udah 2 hari raya yang ada sama. Jadi itu kan dari dampak negatifnya ya Pak, dari pandemi. Nah, ada nggak dampak positifnya dari pandemi kemarin buat Kauman? Ya, yang jelas yang namanya wisata ya mas, penyebaran virus pada saat pandemi itu kan lebih banyak lewat jalur wisata mas. Ketika kita terlockdown ya kita benar-benar mengurangi akses masuk dari orang luar, benar-benar meminimalisir berkembangnya virus yang ada di kampung kita. Jadi seperti ya walaupun akhirnya tetap ada yang masuk, dan itu pun dari warga Kauman yang dari luar kota, entah luar kota maupun luar negeri, Saudara lain. saudara terus main ke Kauman, ya gini ada yang mulai itu. Terus Kalau sempat protes nggak sih apa warga sekitar tentang penutupan lockdown ini? Apa itu lockdown itu kesepakatan dari warga? ada kesepakatan, Oh. ada kesepakatan karena ya mengingat memang sedang bencana seperti itu kan. Jadi kita mencoba menjadi warga yang benar-benar taat dan bisa berpikir cerdas. Nah, di era new normal sekarang ini nih, kampung wisata Kauman ini sudah menerapkan CHSE belum? Itu kemarin apa sih? Lupa ya mas. CHSE, ya sertifikat. Sertifikat promosinya terkesan setengah-setengah, akhirnya turun. Pada saat itu kita udah mantap-mantap nih bikin TIC, nggak akhirnya karena nggak ada pengunjung sama sekali ya percuma. Iya, terus akhirnya turun, TIC-nya diganti sama orang lain. Terus sekarang mulai muncul lagi, kita bingung pada saat kemarin itu, terus hingga akhirnya kita mulai lagi mau pengembangan TIC ya, akhirnya tempatnya di sini. Nah, dari TIC itu besok kedepannya Yang dibangun di mana? di sini mas, di sini dengan konsep kreatif yang ada satu bagian, ada satu stage itu khusus, jadi kayak misal Kauman salah yang kecil. Oh, jadi kayak apa sih? Ininya gitu ya? Yang dibangun seperti itu. Bagiannya juga dulu ada proyeksi ke situ, jadi nanti kayak dibuat sebuah market kecil gitu. Itu ada
masjid gede, ada semuanya. Ya miniatur Cuma ini bangunan. yang berkauman tapi dalam bentuk yang demo dulu. Oh, berarti sekarang udah. Jadi biar tahu dulu itu kauman itu seperti ini, bangunannya seperti ini. Jadi sekarang udah beberapa pembangunan yang berubah direnovasi ya. Biar paham masuk dengan seperti itu. Lalu bagaimana cara atau langkah yang sudah telah dilakukan oleh pihak pengelola untuk tetap menjaga eksistensi dari kampung wisata Kauman sendiri, Pak? Ya kita tetap terus mengadakan pertemuan lebih ke pengurus ya, pengurus pengelola kampung wisata dengan cara mungkin kalau yang sekarang ini kita lebih ke sebut bola ya, kita teman-teman pengurus lebih suka nih soal ke besar WK kita yang datengin, bukan kita undang tapi kita datengin. Itu salah satu cara yang kita lakukan. Kenapa istilahnya yang kita jual itu nggak cuma paket muternya, tapi lebih ke semuanya. Seluruh kamu-kamu yang misalnya kalau yang kalau misalnya di situ kan satu homestay. Oh, homestay, apa ada homestay? Terus yang kedua itu tentang kuliner. Karena Bekaman sendiri pun punya ya salah satunya itu menu yang cuma keluar setahun sekali. Itu keluarnya di bulan Ramadan, namanya kita. Salah satunya itu. Jadi semua unsur dari komplek Kauman ini pengen dipasarkan. Melalui teman-teman pengelola ini, caranya itu tadi untuk menjaga eksistensi, maka kita jaga juga silaturahmi itu semuanya. Memberikan dampak lah ya. Masyarakat itu kalau untuk sadar wisatanya emang kurang, makanya kita harus kita praktekkan. Misalnya yang sering ada hubungan dengan teman-teman kita, kayak kemarin ada homestay pas waktu pertamalan kemarin ada dari Jember itu makan semua, kan ada 9 kamar kita di full semua itu yang menyarikan kita. Dari itulah kita itu cara gandengnya langsung kasih praktek. Pak, ini ada seperti ini selama semalam semuanya bayarannya bayar kita terus Itu bayarnya melalui pengelolaan. dan seperti itu. Break dulu lah. Di paus. Gak bisa sih di stop dulu. Tapi tadi beberapa ada yang dipotong, soalnya automatically Sudah di-cut. Saya mulai. Oke, boleh dilanjut coba ya. Nah, saya pengen nanya selanjutnya nih untuk wisata Kampung Kauman ini pengen dibawa kemana sih, dalam artian pengen diperkenalkan ke turis asing atau ingin dilakukan pembangunan secara masif gitu, atau ingin tetap mempertahankan ya seperti di Kampung Kauman? Yang jelas balik lagi ke konsep wisata itu kan dinamis, bisa berubah-ubah seperti apapun itu. Iya. Ke depan untuk penjualan atau pempromosian kampung wisata kita, pengen kita pun juga ada turis asing yang masuk. Karena dulu di tahun 2014 pun juga kita juga sering menerima tamu dari asing. Kalau karena Kalau sekarang ya karena ada SDM yang bisa speaking Inggris, makanya kita stop dulu. Daripada nanti saya sebagai admin mengiyakan kerjasama dengan salah satu travel, kita bisa bawa
turis asing tapi nggak ada orang Tapi yang nggak ada bisa yang ngomong bisa. ya percuma tuh. Jadi nggak maksimal. Walaupun sebenarnya kalau di turis asing itu kan lebih menjanjikan Mhm. nilai yang ditawarkan. Iya. Nilainya lebih besar. Iya lebih besar dan lebih mudah banget. Iya. Yang penting dia suruh datang ke sinian ya. Atau juga yang pengen dia ketahui itu kan kalau orang asing kan lebih ke sosialnya. Iya. Gimana masyarakat sekitar? Sosial culture-nya seperti apa. Iya. Ditambah lagi juga salah satu warga kita pun juga udah buka paket wisata Bali juga dan itu juga udah berjalan karena beliaunya itu juga sebagai guru bahasa Inggris, makanya tamu-tamu beliau pun banyak dari luar negeri. Ya cuma sekedar dikasih kain terus disuruh ada malam disuruh Ya, tulis ngecat apa, juga ya. tulis namanya sendiri, habis itu Seneng kan? dikasih warna terus dicelupin di air panas buat ngilangin malamnya, nanti baru bentuk. Oh tadi aku nulis ini, tadi aku nulis. Misal aku pakai canting gambar bunga, terus dikasih warna merah gitu. Kayak kan putih sama sekali, Iya. dikasih malam, kayak nggak kena malam itu dikasih pewarna, habis itu dicelupin ke air panas buat ngilangin malamnya, yang malamnya hilang itu kan nanti jadi apa kain yang tidak kena cat. Jadi seperti itu tadi. Senang juga tadi. Nanti nyobain ini. Hal-hal baru dan batik itu kan perlu suasana yang tenang dan suasana itu yang mereka cari. Kira-kira pertanyaan terakhir ya Pak, kan tadi ada beberapa langkah yang sudah dilakukan ya pengelola untuk menjaga eksistensi kampung wisata kampung. Yang paling berhasil itu apa ya? Yang paling berhasil mungkin ada yang kerjasama dengan warga sekitar itu ya, terutama yang kita ada prakteknya tadi homestay sama tentang paket kita kan ada air minumnya juga, ada air minum, ada makan siangnya juga. Nah itu kemarin juga udah kita kerjakan. Jadi di kampung-kampung kemarin kita juga ngejar deadline, kita kumpulkan nih dari semua RW yang ada di sini, bisa ada 4 RW perwakilan di BPKK, kita kumpulkan, kita buatkan. Jadi intinya CSR Kemarin sempat muncul kata-kata Iya, ini. jadi intinya berdampak atau tidak terhadap sekitar. Berarti kayak semacam kiat-kiat dalam artian kayak hand sanitizer untuk Iya. tahu itu ya. Dalam upaya menanggulangi COVID. Iya. Ah. Jadi kalau untuk hal itu karena sifatnya kita itu kan masyarakat kampung ya. Ya, nah kemarin itu alhamdulillah dapat bantuan dari Dinas Pariwisata Provinsi, yaitu berupa wastafel. Ada 5 wastafel yang tersebar di jalur kunjungan wisata di Kauman. Nah, saya izin nanya, kemarin kan sempat pandemi nggak ada pengunjung. Nah, otomatis eksistensi kampung Kauman ini juga menurun. Nah, cara pengelola ini menaikkan dan mengenalkan kembali wisata kampung Kauman ini gimana? Apakah lewat promosi atau promosinya lewat mana? Gitu? Ya mungkin cuma sekedar bikin poster normal dan bisa dibuka lagi dari Wisatawan datang gitu. karena di Kauman itu kan persen terpusat dan lainnya organisasi terbesar di Indonesia, salah satu dari organisasi terbesar yaitu Muhammadiyah. Jadi secara nggak langsung pun pasti banyak dari para saudara kita di luar sana yang mempunyai hubungan erat secara emosional, pengen tahu kamu melainkan organisasi pergerakan itu sebagai apa. Ya secara otomatis pasti akan langsung resmikan. Sekarang saya ingin nanya ya Pak, kira-kira apakah Kauman mengalami perubahan golongan pengunjung setelah pandemi Pak? Perubahan golongan jumlah pengunjung. Dalam hal ini golongan. Jadi misalnya kayak orang-orang yang ingin religius pengunjung, atau sekarang lebih banyak ke orang-orang yang ingin pendidikan seperti kami, atau yang ingin
mengobservasi. Kalau sekarang ya sebenarnya masih sama sih ya, sebelum pandemi juga golongan-golongan pengunjung pun juga bermacam-macam. Ya mungkin mengingat timing ya, mengingat waktu ya. Bulan dari Agustus sampai sekian, nanti isinya paling anak-anak mahasiswa. Wayai itu Pengen tahu gitu ya, dapat tugas penelitian, dapat tugas pembuatan media untuk kepariwisataan. Ya, kita pun juga kadang link apa kayak gitu. Bulan Agustus sampai Juni. Terus nanti bulan ini sampai ini tuh banyak pengunjung itu sekolah-sekolah. Jadi kita sudah yang dulu sebelum pandemi ya mungkin sama-sama aja, nggak ada perubahan yang sangat Tadi kan Bapak cerita kalau kampung wisata Kauman itu kan sedang lockdown, Pak. Itu kebetulan, kebetulan itu kapan ya buka lockdown? buka lockdown itu sebenarnya udah di tahun kemarin juga kita buka, cuma dengan protokol ketat pada saat itu. Jadi misalnya politik yang paling selalu terus tidak bisa berdekatan secara dekat banget. Ya, akhirnya di tahun ini kemarin tuh udah mulai untuk mungkin ada yang nggak pakai masker, udah seperti biasa lagi lah ya. Udah mulai sebelum kehidupan sebelum pandemi. Iya. Berarti kan udah lumayan lama ya Pak lockdown. Iya. Nah, jumlah kunjungan wisatawan misalnya yang baru-baru ini dengan yang sebelum pandemi itu ada perubahan atau sama? Saya kira sama sih. Sebenarnya sudah mulai recovery. Iya. Ya sebenarnya kalau Kauman itu kan lebih ke pelajar toh. Iya. Lebih ke pelajar, lebih ke lihat. Tapi kita sejarah kan dari kampung yang ini museum kampung. Tadi kan ada yang Bapak bilang promosi kan dari poster. Nah, apakah dengan adanya media tersebut yaitu poster membantu peningkatan pengunjung yang datang ke kampung wisata? Kalau untuk media kita cuma masih menggunakan Instagram dan Facebook. Tapi ya namanya kampung wisata dan minimnya SDM dalam yang mengisi sebagai konten kreator itu di Kauman itu pun juga sedikit. Ya mungkin karena satu belum tahu nilai jual. Ya, belum tahu nilai jual. Karena kan mungkin bayangannya sekarang itu kan wah aku tak gawe ini terus nanti jadi endorse kan sama lagi juga program promosi kampung wisata pun dari kita sendiri itu juga nggak begitu besar. Jadi sebenarnya kampung unek-unek dari kampung wisata di seluruh Jogja ini itu kan mungkin pas akhir-akhir tahun kayak gini ya didorong lah dinas ayo pengen apa sih ada promosi tentang kampung-kampung. Cuma kan ketika tidak ada promosi yang masif dalam artian dinas itu juga mungkin gandeng para komunitas asita atau apa di konseni gitu dalam artian oke bikin event dulu pernah itu ada event benar dulu dari dinas kota itu di Pak Kota membuat event yang mana pesertanya itu komunitas asita ya, jadi para agen rektor. Cuma habis itu nggak ada follow up lagi, nggak ada kelanjutan lagi. Harusnya kan emang posisinya mau dijual dalam artian kampung-kampung wisata itu mau dibagi-bagikan ya sebisa mungkin itu ada kelanjutan. Cuma jadi kendala kampung wisata itu seperti itu mas, jadi kurangnya keterlanjutan program yang saya tahu, yang saya pahami, yang saya amati program dengan kekerasan itu kurangnya keterlanjutan program. Jelas ini ada event gini, habis itu selesai. Nggak ada yang lagi ya.
nggak ada actionnya gitu. Ya, nggak ada apa sih yang bisa kita itu apa gitu. Dari kampung wisata sendiri itu yang mau diperlukan biar lebih menjual itu apa? Karena di sini kan satu minusnya kampung wisata Kauman itu nggak ada tempat parkir. Sulit mas, sulit. Ada di depan dari kecil. Depan itu cuma untuk mobil. Sedangkan yang datang lebih sering pakai bis. Oh iya, kita pakai di mana? Itu pakai di depan BI itu Bank Indonesia. Oh, lumayan jauh. Yang paling dekat, itu yang paling dekat. Selain itu nggak ada. Makanya dari kemarin itu pas waktu lagi pas pertama kemarin gua sangat riuh banget mas, riuh banget riuhnya itu ketika dia yang terhubung sama saya mungkin rekomendasinya tak suruh dropping aja di depan. Di depan rekor itu, di depan populer itu dropping, turun, habis itu bisnya lagi. Walaupun itu ada bis juga yang tahu parkir di mana. TI habis itu sana. Oh iya, jauh ya lumayan. Tapi lebih seringnya ketika pas waktu sebelum di teman-teman seperti itu. Cuma dari kita sendiri itu ngalahin kita jemput. Bergelangan. Jemput ke parkiran. Karena ya biar ada rasa aku Nyambut. tinggal lebih aku coba parkiran mundurnya harus disambut. Ya nanti jalan bareng. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira apakah ada cara tersendiri untuk menarik minat anak muda datang ke kampung wisata kampung? Karena kan anak muda itu lumayan sering jalan-jalan ya Pak. Mungkin lebih ke mencari SDM yang benar-benar paham dan bisa jadi konten kreator kan. Dari Udah ada berusaha mencari dulu. Ya kalau selama ini ada karakter yang lucu juga di Kampung Kauman, yaitu tentang anak-anaknya sendiri ketika dia diminta untuk membantu itu nanti dulu. Ini ada apanya ada keuntungan yang didapat apa enggak? Berarti dia masih ingin membantu Kauman, tapi dia ingin feedback ke diri dia sendiri dalam bentuk uang. Kalau feedback itu enggak, cuma dia lebih milih ke kesibukan yang lain. Oh. Jadi misalnya aku kuliah ya masa ini ya, terus Oh. yang lain, ini rumah Iya, itu iya. diganggu ya masa lebih banyak lebih banyak penolakannya itu minder dan dengan alasan nggak tahu, terus mungkin berpikiran bahwa wisata itu belum bisa menjanjikan. Nah, ini kesadaran tentang wisata itu, targetnya itu belum muncul sepertinya. Padahal yang namanya wisata itu kan benar-benar satu wadah yang dia sangat dinamis banget dan sangat mudah untuk mencari kesejahteraan. Ya kan? Di sini modal becak masih modal becak neng parkiran BI. Tapi apa ya? Terus tekan babi ya beli 2 brus jenengan bisa dapat 300.000. Satu kota itu kan komisinya kan cukup lumayan. Dapat bonus buat yang akan ini. Iya. Itu wisata itu. Cuma kan beda konteks. Kalau yang wisata souvenir atau wisata oleh-oleh ya seperti itu. Iya. Tapi yang wisata kita di Kampung Kauman ya kita ada sendiri. Oh modelnya kayak gini. Nanti ada orang atau pengunjung datang sini silakan beli paket. Buat teman pemandu apa enggak? Kalau misalnya pengen jelas masuk ke Kauman dan bisa nanti pulang ke bawah cerita ya sama pemandu. Ya cara tanya. Oh ini bangunannya dulu seperti apa toh? Bisa tahu sejarahnya ya. Nah, jadi seperti itu. Ya pun sebenarnya ada program terdepan itu tentang pengembangan TIC itu. TIC itu ini. Tourism Information Center ya. Jadi itu memang dulu program dari dinas dari 2016. Cuma pada saat itu sudah mencari kampung wisata untuk mempromosikan kampung wisata. Oke, sekian dari wawancara kami ke Mas siapa? Selaku admin dari wisata Kampung Kauman. Udah gitu aja kami ucapkan terima kasih. Kita tutup sesi wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.